Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang pengelolaan sampah dan penangkal petir pada mata kuliah Perencanaan Utilitas 2. Kelompok 5 beranggotakan Fofana Diara Aulia dengan NIM 1804600, Muhammad Reza Abimazah dengan NIM 1804716, Diana Elsara dengan NIM 1804720, Alif Adani dengan NIM 1804741. Secara garis besar, materi yang akan kami jelaskan mengenai 1. Pengelolaan sampah, 2. Sistem penangkal petir. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam atau resources recovery. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat. Praktik pengelolaan sampah berbeda-beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, dan antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari permukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah. Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, di antaranya tipe zat sampah, lahan yang digunakan untuk mengolah, dan ketersediaan lahan. Pengelolaan sampah merupakan proses yang diperlukan dengan dua tujuan, yaitu 1. Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis atau dengan kata lain, pemanfaatan sampah. 2. Mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Jenis-jenis sampah berdasarkan sumber. 1. Sampah alam. 2. Sampah manusia. 3. Sampah konsumsi. 4. Sampah nuklir. 5. Sampah industri. Dan 6. Sampah pertambangan. Jenis-jenis sampah berdasarkan sifat. 1. Sampah organik atau degradable. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. 2. Sampah anorganik atau undegradable. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol, gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. 3. Sampah beracun atau B3. Sampah beracun atau B3 adalah limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, pabrik, dan lain-lain. Jenis-jenis sampah berdasarkan bentuk. 1. Sampah padat. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan sampah cair. Sampah padat dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. 2. Sampah cair.
Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali serta dibuang ke tempat pembuangan sampah. 3. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang diproduksi di kehidupan liar dan diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. 4. Sampah manusia. Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan, karena dapat digunakan sebagai vektor atau sarana perkembangan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. 5. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia selaku pengguna barang. Dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 6. Limbah radioaktif. Limbah radioaktif atau sampah nuklir adalah hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan juga manusia. Konsep pengelolaan sampah. 1. Hierarki sampah. Hierarki sampah merujuk kepada 3M. Mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah dan daur ulang yang mengklasifikasikan strategi pengelolaan sampah sesuai dengan keinginan dari segi minimalisasi sampah. 2. Perpanjangan tanggung jawab penghasil sampah atau Extended Producer Responsibility yang disingkat dengan EPR. EPR adalah suatu strategi yang dirancang untuk mempromosikan integrasi semua biaya yang berkaitan dengan produk-produk para produsen di seluruh siklus hidup produk tersebut ke dalam pasar harga produk. Ini berarti perusahaan yang membuat, mengimpor, atau menjual produk diminta untuk bertanggung jawab atas produk mereka sejak manufaktur hingga akhir dari masa penggunaannya. 3. Prinsip pengotor membayar. Prinsip pengotor membayar adalah prinsip di mana pihak pencemar membayar dampak dari aktivitasnya ke lingkungan. Metode pembuangan akhir sampah. Untuk metode pembuangan akhir sampah ini ada 4 metode, yaitu pertama, open trench dumping merupakan cara membuang sampah ke parit-parit alam yang sudah ada atau parit-parit bekas tempat penambangan bahan galian. Lalu yang kedua ada dumping on sea, merupakan metode pembuangan dan penimbunan sampah di pantai. Yang ketiga ada open dumping, yaitu merupakan cara membuang dan menumpuk sampah di atas lahan terbuka. Dan yang terakhir ada sanitary landfill, adalah sistem pengolahan dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Open trench dumping merupakan cara membuang sampah ke parit-parit alam yang sudah ada atau parit bekas penambangan bahan galian. Tempat yang dipilih sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk, agar masyarakat terhindar dari asap pembakaran sampah. Beberapa keuntungan dari sistem open trench dumping antara lain: 1. Penggunaan lahan lebih efisien. 2. Memperbaiki topografi tanah yang kurang menguntungkan. 3. Menggunakan parit alam yang tidak dimanfaatkan oleh penduduk. 4. Dapat menghindari polusi sumber air dan sedikit menghasilkan asap. 5. Dapat dipergunakan dalam waktu yang relatif lama. 6. Membunuh mikroorganisme sampah, lalat, dan tikus. Serta 7. Membentuk tanah atau lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian produktif. Open dumping merupakan cara membuang dan menumpuk sampah di atas lahan terbuka. Cara ini merupakan cara pembuangan sampah yang sederhana dengan memanfaatkan topografi lahan. Syarat penggunaan open dumping harus jauh dari pemukiman penduduk. Hal ini disebabkan cara ini berpotensi sebagai tempat berkembangnya lalat, tikus, dan organisme lain yang dapat merugikan. Open dumping on sea
merupakan metode pembuangan dan penimbunan sampah di pantai. Pantai-pantai yang dangkal dan tidak berombak, jauh dari muara sungai, bukan sebagai tempat pendaratan kapal nelayan, dapat dipergunakan sebagai tempat penimbunan sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat tanggul-tanggul pemisah di pantai agar sampah tidak hanyut terbawa gelombang. Sanitary landfill. Beberapa syarat metode sanitary landfill ini antara lain keberadaan lahan yang cukup luas, kondisi tanah tidak subur, cenderung tandus, dan sulit air atau sumur gali, juga jauh dari pemukiman, memenuhi syarat ideal sebagai tempat pembuangan dan penimbunan sampah. Tahap penimbunan sampah pada sanitary landfill antara lain. Pertama, tahap awal dari proses ini dilakukan dengan membuat 4 persegi panjang dengan lebar 2 kali 4 meter dan kedalaman 2 meter dengan menggunakan bulldozer. Kedua, sampah ditimbunkan dari truk dimasukkan ke dalam lubang dan dipadatkan dengan mesin pemadat sampah penuh. 3. Setelah lubang tersebut penuh dengan sampah, selanjutnya dilakukan pembuatan lubang baru di sebelahnya. Demikian seterusnya sehingga permukaan tanah menjadi datar. Prinsip 3R. 3R adalah singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti kita mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Reuse adalah memakai kembali atau mengusahakan agar barang-barang yang masih bisa dipakai tetapi sudah tidak diinginkan lagi dapat dijual ke orang lain. Dan recycle adalah mendaur ulang barang. Pengelolaan sampah di rumah. Pengelolaan sampah di rumah. Rumah Reza berada di kawasan kampung kota yang berdekatan dengan pusat kota Bandung yang keadaannya cukup padat. Di perumahan ini sayangnya tidak dilengkapi dengan pengelolaan sampah yang terpusat. Dulu sering ada petugas kebersihan yang berkeliling mengumpulkan sampah dari warga-warga. Namun makin kesini makin jarang. Maka setiap rumah mengelola pembuangan sampahnya masing-masing. Untungnya terdapat TPU yang tidak jauh dari kawasan tersebut. Maka setiap warga biasanya membawa sendiri sampah mereka untuk langsung dibawa ke TPU tersebut. Bahkan ada beberapa warga yang menawarkan jasa untuk menitipkan sampah warga sekitar untuk dibuang ke TPU tersebut. Pengelolaan sampah di rumah. Rumah Alif merupakan era perkampungan yang letaknya ada di Kecamatan Horgelis, Kabupaten Indramayu. Lingkungan tempat tinggal Alif adalah sebuah komplek perumahan bebas yang menjadikan pengelolaan sampah dikelola oleh penduduk perumahan itu sendiri. Dengan cara menyewa satu orang untuk mengambil sampah 2 kali setiap minggunya. Dan uang iuran sampah akan ditagih oleh orang yang mengurus sampah di komplek perumahan tersebut. Dan orang yang mengambil sampah tersebut akan mengantarkan sampah tersebut menuju ke tempat pembuangan utama yang ada di Haurgelis. Hal ini bukan suruhan dari kepala desa atau siapapun, melainkan hanya inisiatif dari tiap orang yang tinggal di komplek tersebut. Pengelolaan sampah di rumah. Rumah Diana merupakan area perkampungan yang terletak di pinggiran kota Cirebon. Wilayah ini bisa dinamakan dengan suburban area. Lingkungan tempat tinggalnya bukan merupakan lingkungan perumahan, sehingga pengelolaan sampah dilakukan oleh tiap masing-masing rumah. Pengelolaan sampah tidak dikelola secara terpusat dikarenakan lingkungan tempat tinggal tersebut terbentuk dengan sendirinya. Biasanya tiap masyarakat setempat mengelola sampah rumah tangga dengan membakarnya di halaman rumah mereka.
Hal ini dikarenakan mereka masih beranggapan bahwa membakar sampah adalah salah satu cara yang efektif dan cepat untuk bisa mengurangi sampah. Akan tetapi, pada kenyataannya pembakaran sampah sangatlah berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. Dengan demikian, masyarakat perlu diberikan edukasi lebih mengenai pengelolaan sampah yang baik. Pengelolaan sampah di rumah. Rumah Diara berada pada area perumahan di daerah Kabupaten Bekasi. Untuk pengelolaan sampahnya sendiri diatur tiap masing-masing RW. Pada RW rumah saya tinggal, sudah diterapkan pemilihan sampah. Pada setiap unit rumah sudah terdapat satu bak sampah di depan pagarnya. Untuk sampah rumah tangga dibuang di bak sampah, sedangkan sampah yang memiliki nilai ekonomis dapat di-recycle, dipisahkan untuk diberikan kepada masjid yang nantinya dikumpulkan dan dijual kembali. Dan uangnya untuk pengelolaan dan pengembangan masjid. Sampah rumah tangga akan dikelola oleh Dinas Kebersihan dan pengambilan sampahnya setiap Rabu pagi. Sedangkan sampah yang untuk masjid diambil setiap Minggu pagi. Warga hanya perlu membayar Rp30.000 per bulan untuk uang sampah. Pada setiap rumah, ada yang menggunakan tempat sampah tabung dan ada yang menggunakan tempat sampah yang dibuat sendiri. Perencanaan ideal pengelolaan sampah. Tahap 1, sampah rumah tangga dibawa ke gudang penampungan sampah. Tahap 2, pemilahan sampah organik dan non-organik. Tahap 3, pengelolaan sampah menjadi kompos. Dan tahap 4, pengolahan sampah plastik menjadi kerajinan yang bernilai. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai penangkal petir. Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi, tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Penangkal petir yang bekerja dengan baik harus sanggup menangkap dan menyalurkan seluruh lidah api petir yang bermuatan listrik ke perut bumi, supaya seluruh lidah api tersebut benar-benar bisa disalurkan ke dalam perut bumi. Maka penangkal petir tersebut harus mempunyai nilai grounding maksimal 2 ohm. Dan sebaiknya penangkal petir tersebut mempunyai nilai hambatan di bawah 1 ohm. Untuk kebutuhan bangunan, perkiraan bahaya sambaran petir berdasarkan PUIPP memiliki rumus R sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. A adalah bahaya berdasarkan jenis bangunan. Jika bangunan tinggi seperti gedung bertingkat, maka nilainya 1. Jika bangunan penyimpanan bahan mudah meledak, maka nilainya 2. Jika bangunan yang mempunyai fungsi khusus dan nilai estetika, maka nilainya 3. B adalah bahaya berdasarkan konstruksi bangunan. Jika bangunan tersebut terbuat dari logam dan mudah menyalurkan listrik, maka nilainya 0. Jika bangunan berkonstruksi beton bertulang atau rangka besi dengan atap logam, maka nilainya 1. Jika bangunan berkonstruksi beton bertulang, kerangka besi, dan atap bukan logam, maka nilainya 2. Jika bangunan kayu dengan atap bukan logam, maka nilainya 3. C adalah bahaya berdasarkan tinggi bangunan. Jika tinggi bangunan 6 meter, indeksnya adalah 0. Jika tinggi bangunan 12 meter, maka indeksnya 2. Jika tinggi bangunan 17 meter, maka indeksnya 3. Jika tinggi bangunan 25 meter, maka indeksnya 4. Jika tinggi bangunan 35 meter, maka indeksnya 5. Jika tinggi bangunan 50 meter, maka indeksnya 6. Jika tinggi bangunan 70 meter, maka indeksnya 7. Jika bangunan tingginya 100 meter, maka indeksnya 8. Jika bangunan tingginya 140 meter, maka indeksnya 9. D adalah bahaya berdasarkan situasi bangunan.
Dari situasi bangunan di tanah datar pada semua ketinggian, maka indeksnya 0. Jika situasi bangunan di kaki bukit sampai tinggi bukit atau di pegunungan sampai 1000 meter, maka indeksnya 1. Jika situasi bangunan di puncak gunung atau pegunungan yang lebih dari 1000 meter, maka indeksnya 2. E adalah bahaya berdasarkan hari guru. Jika jumlah hari guru per tahunnya 2, maka indeksnya 0. Jika jumlah guru per tahunnya 4, indeksnya 1. Jika jumlah guru per tahunnya 8, indeksnya 2. Jika jumlah guru per tahun 16, indeksnya 3. Jika jumlah guru per tahun 32, indeksnya 4. Jika jumlah guru per tahun 64, indeksnya 5. Jika jumlah guru per tahun 128, indeksnya 6. Jika jumlah guru per tahun 256, indeksnya 7. Setelah A, B, C, D, dan E dijumlahkan, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel perkiraan bahaya sambaran petir berdasarkan PUIPP. Jika jumlah R di bawah 11, maka perkiraan diabaikan dan pengamanan tidak perlu. Jika R jumlahnya sama dengan 11, perkiraannya kecil dan pengamanannya tidak perlu. Jika R sama dengan 12, perkiraannya sedang, pengamanannya dianjurkan. Jika R jumlahnya 13, perkiraannya agak besar dan pengamanannya dianjurkan. Jika jumlah R 14, perkiraannya besar dan pengamanannya sangat dianjurkan. Dan jika R lebih dari 14, perkiraannya sangat besar dan pengamanannya sangat perlu. Metode penangkal petir. Ada 3 bagian utama pada penangkal petir. Yang pertama, batang penangkal petir. Batang penangkal petir berupa batang tembaga yang ujungnya runcing agar muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam yang runcing. Dengan demikian, dapat memperlancar proses tarik-menarik dengan muatan listrik yang ada di awan. Kedua, kabel konduktor. Kabel konduktor terbuat dari jalinan kawat tembaga. Diameter jalinan kabel konduktor sekitar 1 cm hingga 2 cm, yang fungsinya meneruskan aliran muatan listrik dari batang muatan listrik ke tanah. Kabel konduktor dipasang pada dinding di bagian luar bangunan. Yang ketiga, tempat pembumian. Tempat pembumian atau grounding berfungsi mengalirkan muatan listrik dari kabel konduktor ke batang pembumian yang tertanam di tanah. Batang pembumian tersebut terbuat dari bahan tembaga berlapis baja dengan diameter 1,5 meter dan panjang sekitar 1,8 sampai 3 meter. Prinsip perlindungan petir. Tujuan dari 7-Point Plan adalah menyiapkan sebuah perlindungan efektif yang dapat diandalkan terhadap serangan petir. 7-Point Plan tersebut meliputi 1. Menangkap petir. 2. Menyalurkan arus petir. 3. Menampung petir. 4. Proteksi grounding system. 5. Proteksi petir jalur power listrik. 6. Proteksi petir jalur PABX. 7. Proteksi petir jalur elektronik. Cara kerja penangkal petir. Saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor, menuju ke ujung batang penangkal petir. Ketika muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap, daya tarik-menarik antar kedua muatan semakin kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan menghasilkan aliran listrik,
aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor. Dengan demikian, sambaran petir tidak mengenai bangunan. Tetapi, sambaran petir dapat merambat ke dalam bangunan melalui kawat jaringan listrik, dan bahayanya dapat merusak alat-alat elektronik di bangunan yang terhubung ke jaringan listrik itu. Selain itu juga dapat menyebabkan kebakaran ataupun ledakan. Metode penangkal petir konvensional. Metode penangkal petir konvensional ada dua jenisnya. Yang pertama adalah Faraday. Penangkal petir sangkar Faraday adalah rangkaian jalur elektris dari bagian atas bangunan menuju tanah atau grounding dengan beberapa jalur penurunan kabel, sehingga menghasilkan jalur konduktor berbentuk sangkar yang melindungi bangunan dari sambaran petir. Pemanfaatan struktur logam. Sebuah bangunan bisa dimanfaatkan, misalnya rangka baja, konstruksi beton, frame aluminium, dan lain-lain. Yang kedua adalah Franklin Rod. Penangkal petir Franklin Rod adalah rangkaian jalur elektris dari atas bangunan menuju sisi bawah dengan jalur kabel tunggal. Dengan cara memasang alat berupa batang tembaga dengan daerah pelindungan berupa kerucut imajiner dengan sudut puncak 112 derajat agar daerah pelindungan luar, maka Franklin Rod dipasang pada bangunan teratas dengan tinggi 1-3 meter. Makin jauh Franklin Rod, maka pelindungan akan semakin lemah pada area tersebut. Selanjutnya, metode penangkal petir. Ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah metode penangkal petir konvensional. Ilmuwan Faraday dan Franklin menjelaskan sistem yang hampir sama, yakni sistem penyaring arus listrik yang dihubungkan antara bagian atas bangunan dan grounding atau tanah. Sedangkan sistem perlindungan yang dihasilkan ujung penerima atau splitzer adalah sama pada rentang 30-40 derajat. Yang kedua, radioaktif. Terjadinya petir karena ada muatan listrik di awan berasal dari proses ionisasi. Maka untuk menggagalkan proses ionisasi dilakukan dengan cara menggunakan zat beradiasi seperti radium 226, DAB, amerisium 241. Karena kedua bahan ini mampu menghamburkan ion radiasinya yang dapat menetralkan muatan listrik awan. Yang ketiga, elektrostatis. Prinsip kerja elektrostatis mengadopsi sebagian sistem penangkal petir radioaktif, yaitu menambah muatan pada ujung finial atau splitzer agar petir selalu memilih ujung untuk disambar. Energi listrik yang dihasilkan dari listrik awan yang menginduksi permukaan bumi. Terminasi udara. Metode jala. Mesh size method. Metode ini digunakan untuk keperluan pelindungan permukaan yang datar, karena bisa melindungi seluruh permukaan bangunan. Daerah yang diproteksi adalah keseluruhan daerah yang ada di dalam jala-jala. Ukuran jala sesuai tingkat proteksi yang dipilih tersebut dapat dilihat pada tabel nomor 2. Metode sudut proteksi, projective angle method. Daerah yang diproteksi adalah daerah yang berada di dalam kerucut dengan sudut proteksi sesuai dengan kabel. Metode bola mengulir, rolling spear method. Metode bola bergulir baik digunakan pada bangunan yang bentuknya rumit. Dengan metode ini seolah-olah ada suatu bola dengan radius R atau satu jari-jari yang bergulir di atas tanah, sekeliling struktur dan di atas struktur ke segala arah hingga bertemu dengan tanah atau struktur yang berhubungan dengan permukaan bumi yang mampu bekerja sebagai penghantar. Radius penangkal petir. Bila sebuah wilayah memiliki intensitas sambaran petir yang sangat tinggi, misalnya di daerah pegunungan atau di daerah berbukit, maka standar kinerja radius proteksi terminal unit penangkal petir atau anti petir harus dinilai 80% dari kinerja optimal, karena akan ada waktu singkat, jeda pendek, untuk mengisi ulang kapasitor. Luas radius proteksi penangkal petir atau anti petir ditentukan oleh rumusan perhitungan resiko,
yaitu dengan memperhatikan faktor resiko sebagaimana di bawah ini. 1. Berapa jumlah guru di lokasi bangunan berada? 2. Bahaya dari bangunan, apakah struktur bangunan tersebut dari kayu, besi, atau beton? 3. Adanya bahan yang mudah terbakar di dalam bangunan tersebut. 4. Bahaya terhadap keselamatan manusia. Dan 5. Berapa tinggi terminal petir terhadap permukaan atau atap bangunan yang akan diproteksi. Konsep elektrogeometri dikenal sebagai bola grinding petir yang bertujuan untuk menentukan sudut lindung atau radius proteksi. Penangkal petir dari sistem proteksi eksternal yang biasanya diterapkan pada instalasi penangkal petir konvensional karena teori ini pada umumnya dipakai untuk konstruksi tower. Pemasangan. Dalam pemasangan penangkal petir, ada 3 tahapan, yaitu pembuatan grounding, pemasangan kabel penangkal petir, dan pembuatan ujung finial. Dalam pembuatan grounding, tekstur tanah untuk grounding yaitu 1. Tanah dengan kandungan garam tinggi. 2. Tanah dengan kandungan air yang tinggi. 3. Tanah dengan keasaman yang tinggi. Bahan yang digunakan terbuat dari bahan konduktor, misalnya tembaga, stainless, atau galvanis. Standar pengukuran grounding yaitu dengan menggunakan alat ukur resistansi tanah. Nilai tahanan yang diizinkan yaitu maksimal 5 ohm. Yang kedua, pemasangan kabel penangkal petir. Semakin pendek panjang bentang penghantar, maka tahanan bahan akan semakin kecil. Belokan kabel haruslah dihindari bila membentuk sudut runcing yang kurang dari 90 derajat, dan bila ada belokan harus membentuk sudut radian atau lingkar agar tidak terjadi side flashing yang bisa menimbulkan aliran liar petir di struktur bangunan. Standar teknis kabel yang digunakan adalah minimal 50 mm. Dan terakhir, pembuatan ujung finial. Terdapat beberapa teknis penyambungan yang kadang-kala sedikit berbeda karena perbedaan di pabrikan pembuatannya. Tetapi pada pokoknya, kabel penghantar haruslah terhubung dengan kuat dan elektris dengan ujung finial. Tips agar tidak tersambar petir. Berikut ini adalah tips agar kita tidak tersambar petir. Yang pertama, berlindung di dalam ruangan. 2. Jangan berteduh di bawah pohon. 3. Menjauh dari air. 4. Mencabut kabel telepon. 5. Matikan alat elektronik. 6. Atur jarak dengan orang sekitar. 7. Gunakan alas kaki. 8. Hindari padang rumput. 9. Lepas aksesoris logam. Dan yang terakhir, hindari bangunan tinggi. Penangkal petir ideal di rumah Reza. Rumus sama dengan R sama dengan A plus B plus C plus D plus E. Dengan diketahui A. Rumah 3 tingkat dengan indeks 1. B. Bangunan berkonstruksi beton bertulang, kerangka besi, dan atap bukan logam dengan indeks 2. C. Tinggi bangunan di antara 7 meter dan 17 meter dengan indeks 2. D. Berada di tanah datar dengan indeks 0. E. Dengan 102 hari guru dengan indeks 6. Penyelesaian R sama dengan 1 plus 2 plus 2 plus 0 plus 6 dengan R sama dengan 11. Perkiraan kecil, pengamanan tidak perlu. Penangkal petir ideal untuk rumah Alif. Rumus yang digunakan adalah R sama dengan A plus B plus C plus D plus E. Dengan diketahui A. Rumah 2 tingkat
yang indeksnya adalah 1. B. Bangunan berkonstruksi beton bertulang, kerangka besi, dan atap bukan logam dengan indeks 2. C. Memiliki tinggi di atas 7 meter dengan indeks 2. D. Berada di tanah datar dengan indeks 0. Dan E. Dengan 168 hari guruh dengan indeks 6. Dengan penyelesaian R sama dengan 1 plus 2 plus 2 plus 0 plus 6. Dengan demikian R sama dengan 11. Perkiraan kecil, pengamanan tidak perlu. Rumah Diara. Untuk perhitungannya memiliki rumus R sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. Untuk rumah Diara sendiri, diketahui A adalah rumah 2 tingkat, maka memiliki indeks 1. B, yaitu bangunannya berkonstruksi beton bertulang, kerangka besi, dan atap bukan logam, maka indeksnya 2. C, memiliki tinggi lebih dari 7 meter, maka indeksnya 2. D, berada pada lahan datar, maka indeksnya 0. E, memiliki 193 hari guruh per tahun, maka indeksnya 7. Untuk penyelesaiannya, dengan rumus R sama dengan A ditambah B ditambah C tambah D tambah E, R sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 7. Maka hasil R adalah 12. Maka rumah Diara, perkiraan dipasangnya penangkal petir yaitu sedang dan pengamanannya dianjurkan. Pengelola Perencanaan ideal penangkal petir. Untuk idealnya, luas radius proteksi penangkal petir ditentukan oleh rumus perhitungan resiko, yaitu dengan memperhatikan faktor resiko. Yang pertama, berapa jumlah hari guruh di lokasi bangunan berada. Yang kedua, bahaya dari bangunan, apakah struktur bangunan tersebut terbuat dari kayu, besi, atau beton. Yang ketiga, adanya bahan yang mudah terbakar di dalam bangunan tersebut. Yang keempat, bahaya terhadap keselamatan manusia. Yang kelima, berapa tinggi terminal petir terhadap permukaan atau atap bangunan yang akan diproteksi. Standar yang berlaku untuk sistem radius penangkal petir di Indonesia yaitu 03-7015-2004. Sekian video presentasi dari kelompok kami tentang pengelolaan sampah dan sistem penangkal petir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah melihat video kami.